Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah pada hari Minggu. Mari kita sebelumnya satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya ketika Engkau mengurapi setiap daripada kami, baik yang Engkau pakai untuk memberitakan firman maupun yang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami akan hidup jauh lebih baik dengan merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati setiap hati dan setiap telinga Tuhan bukakan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita hari ini akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat penting ya. Karena pada zaman-zaman akhir hari-hari ini memang kasih itu sudah dingin ya. Kita melihat bahwa kehidupan di dunia ini sudah sedemikian rupa sehingga banyak orang kehilangan kasih. Kita bisa mengatakan tidak penuh dengan kasih dan tidak peduli dengan orang lain. Kita akan membahas, kita akan memulai dengan membaca firman Tuhan di Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi semua hukum Taurat itu tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengerti dulu bahasa kasih ya. Kasih ini dalam bahasa Yunaninya pakai agape ya. Kasih agape itu kasih yang tidak mengharapkan untuk balas, istilahnya kasih yang betul-betul punya generosity, punya kemurahan hati, sehingga ketika kita melakukan atau memberikan itu, kita tidak mengharapkan diberi kembali. Nah, mungkin kita harus melihat satu contoh yang mengerti ya, karena kalau enggak kan bingung. Mengasihi itu gimana sih? Apakah cukup kita memberikan, misalnya orang yang minta-minta di pinggir jalan, kita kasih uang itu menunjukkan ekspresi kasih kita? Atau kita harus sampai membelikan dia pakaian, membelikan dia rumah, dan lain sebagainya. Apakah kasih itu? Nah, kita akan membahas dari sebuah contoh supaya tidak ada pertanyaan, Pak, mengasihi itu bagaimana Pak? Harus seperti apa? Apakah takaran ukuran yang benar untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita? Kita akan melihat contoh dari Lukas 10 ya, di mana kita melihat perikop mengenai orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 25. Dikatakan perikopnya orang Samaria yang murah hati ya, bukan baik hati ya. Ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang Farisi itu tanya, ahli Taurat itu ya. Terus Yesus menjawab kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tadi kita membaca di Galatia 5, Perjanjian Baru, dikatakan bahwa semua hukum Taurat tercantum dalam satu firman, yaitu mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi orang Farisi ini ngomong ada dua ya. Hukum pertama utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa ya, segenap akal budi. Terus setelah itu baru mengasihi sama. Loh, apakah ini ayatnya salah Pak? Apakah ayat yang tadi salah? Beneran yang ini? Nanti kita akan melihat makna daripada ayat ini dan dua-duanya benar saudara. Tetapi mungkin setelah kita mendengar penjelasan khotbah pada hari ini, kita akan lebih mengerti kenapa di Perjanjian Baru Rasul Paulus mengatakan, satu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kasih pakai agape. Di sini juga pakai agape. Terus ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi yang dia mau tanya sekarang, yang dianggap sesama manusia. Jadi kita kan harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Orang lain itu siapa?
standarnya itu apa? Nah ini terus lalu Yesus di ayat 30 menjawab, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi orang Yahudi dirampok habis, dipukulin sampai setengah mati. Terus setelah itu ayat 31 kebetulan ada seorang imam. Imam itu kan statusnya kan tinggi sekali ya. Kalau kita bicara di suku Yahudi, imam itu tinggi sekali. Dan imam itu dipandang kayak derajatnya lebih tinggi dari orang biasa ya. Terus turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam ini malah menghindar. Imam ini malah tidak mau bantu, tidak mau, ya istilahnya tidak mau peduli lah. Seperti kita tahu pada hari-hari ini banyak sekali orang yang hatinya sudah dingin, kasihnya sudah dingin, sehingga ketika ada orang menderita mereka tidak mau tahu, tutup sebelah mata. Ayat 32, demikian pula seorang Lewi. Orang Lewi ini kan dari suku yang memang untuk dikhususkan melayani Tuhan ya. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, yang melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria. Orang Lewi juga tidak peduli. Padahal orang Lewi ini kan, kita bicara kalau hari-hari ini mungkin bicara, wah keluarganya pendeta, atau orang yang memang dipakai Tuhan secara khusus untuk melayani Tuhan ya. Sama seperti imam. Imam itu kan memang ditugaskan di bait Allah atau di gereja kalau hari-hari ini untuk melayani umatnya. Mereka itu tidak peduli ternyata. Ketika ada seorang Yahudi yang sama-sama sukunya terus lagi dirampok habis, terus dipukulin dalam kondisi yang katakan setengah mati ya. Firman mengatakan. Lalu ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara tahu orang Samaria? Orang Samaria ini aslinya orang Israel yang kawin campur. Dan mereka itu dianggap sama orang Israel itu najis, orang kafir. Karena apa? Karena mereka tidak murni dari suku Israel, tapi suku Israel yang dari pembuangan mereka kawin campur. Sehingga mereka tinggal di satu tempat daerah Samaria dikatakan ya. Dan mereka beribadahnya juga tidak ke bait Allah di Yerusalem. Mereka beribadah di Gunung Gerizim. Sehingga mereka dianggap kafir, dianggap sesat, dan dianggap rendah oleh suku Yahudi. Dan ya kalau zaman perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, orang Yahudi itu kan menganggap semua non Yahudi adalah orang yang kafir, yang dimana mereka menganggap derajatnya itu lebih rendah. Nah orang yang dianggap derajatnya lebih rendah, kalau saudara misalnya derajatnya direndahkan sama orang lain, saudara mangkel enggak? Ya kita sebagai manusia tentunya kita merasa loh kok saya digitukan ya, tentunya enggak seneng. Nah di sini kita melihat orang yang derajatnya direndahkan, orang Samaria, itu terus melihat orang Yahudi yang katanya derajatnya lebih tinggi, yang dirampok habis, yang dipukulin sampai setengah mati katanya. Itu dia bisa kasihan. Ya, dia bisa tergerak oleh belas kasihan ya, tergerak hatinya. Lalu ayat 34 dia ngomong gini, firman ngomong begini, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Tidak kenal loh, ini jelas tidak kenal. Orang Yahudi sama orang Samaria tidak kumpul. Ya, kalau kita bicara orang Lewi, orang imam itu malah bisa kenal, tapi bisa pura-pura tidak kenal. Tetapi ini orang Samaria pasti tidak kenal karena mereka tidak kumpul, tempatnya pun tidak sama. Ya, dikatakan membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak, diobatin dengan minyak ya, dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Anggur supaya apa? Supaya tidak infeksi, saudara. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi orang ini bukan sampai cuman sekedar memberi obat terus membalut luka, enggak. Orang yang sakit, orang yang dipukul ini diangkat sama keledainya, dibawa sampai ke penginapan dan dirawat. Terus besoknya ya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dia tidak kenal, dia tidak tahu, tapi dia kasihan. Dan dia membantu sampai sedemikian rupa. Bukan cuma sekedar merawat luka, tapi membawa ke penginapan, menyelamatkan ya. Lalu minta orang lain meninggalkan uang untuk merawat dia. Bahkan kalau kurang dia akan ganti, dia akan kembali dan mengganti. Lalu di ayat 36, Tuhan Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, pertanyaannya sungguh sangat sarkastik. Karena apa? Karena mereka memang mencobai Tuhan. Ahli Taurat itu mencobai Tuhan. Sekarang saudara lihat, sama-sama orang Yahudi, imam sama Lewi yang mestinya merawat jemaatnya, yang mestinya
mengayomi jemaatnya. Karena mereka memang dipakai untuk melayani jemaat itu bisa ketemu sama Tuhan. Di gereja hari ini kalau zaman dulu ya di Bait Allah. Tapi mereka itu tidak menganggap orang yang itu sesama. Jadi tidak mengasihi, malah ditinggal. Ngelewes gitu. Pura-pura tidak kelihatan, pura-pura tidak tahu. Tapi orang Samaria yang katanya kafir, yang katanya orang yang lebih rendah, ya, itu malah yang punya hati, punya belas kasihan untuk menolong. Bahkan bukan cuma menolong. Kalau kita lihat orang ini nolongnya tidak main-main. Betul-betul istilahnya full heart, dengan segenap hati. Dan itu yang Tuhan maksud dengan mengasihi tanpa mengharapkan balas. Jelas orang ini tidak mengharapkan balasan. Setelah diobatin sembuh mungkin tidak bakal ketemu lagi. Mungkin orang Yahudi itu juga tidak berani ketemu lagi sama orang Samaria. Karena orang Yahudi tidak boleh kumpul sama orang Samaria. Ketika diketahui orang Yahudi kumpul sama orang Samaria, mereka akan dikucilkan dari sukunya, dari keluarganya. Dianggap kamu kok kumpul sama orang kafir. Duduk bareng aja tidak boleh, saudaraku, apalagi kumpul. Masuk rumahnya sangat tidak boleh. Karena dianggap najis. Saudara tahu orang najis kalau di Israel, di Yahudi, sampai hari ini pun kita kalau ikut tur ya, terus kita bawa, biasanya orang Indonesia kan suka bawa sambal-sambal itu loh. Sambal ABC ya. Kan kalau makan enggak pakai sambal, enggak bawa sambal loh. Makan di restorannya orang Yahudi gitu misalnya ya. Terus kasih sambal itu. Kalau ketahuan ngamuk, semua piring yang dipakai dipecahkan. Karena apa? Dianggap tidak kudus, tidak kosher, tidak halal ya. Dianggap haram. Itu sampai seperti itu orang Yahudi. Tetapi terhadap orang yang dipukulin, dirampok ini, mereka tidak peduli. Dan itu yang Tuhan maksud dengan murah hati, dengan mengasihi sesama itu seperti orang Samaria. Tidak mengharapkan untuk dibalas kembali. Jadi ya mengasihi, ya mengasihi. Nah ini sesuatu yang tidak mudah, saudara. Tuhan lalu mengatakan begini. Setelah Tuhan mengatakan siapakah sama manusia itu, di ayat 37, orang itu menjawab begini. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi kita tuh harus punya compassion. Compassion itu belas kasihan kepada sesama kita. Jadi ketika kita memiliki itu artinya kita sudah melakukan hukum Taurat yang tadi dikatakan di Galatia 5 ayat 14. Nah, ini penting sekali untuk kita mengulas ya. Kita hari ini mungkin akan banyak baca ayat, saudaraku. Tapi saya percaya ini akan menjadi berkat untuk saudara dan saya. Karena Tuhan memang ingin kita ini bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, kita akan buka di 1 Yohanes 4, perikopnya kasih. Ya, perikopnya itu kasih. Kita mulai 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya, perikopnya Allah adalah kasih. Kita harus mengerti ini untuk mengerti kenapa ayat yang dikatakan mengasihi sesama itu seperti semua hukum Taurat. Padahal di ayat berikutnya, di Lukas itu dikatakan hukum utamanya mengasihi Tuhan Allah, hukum keduanya baru mengasihi sesama. Kita baca ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, mengenal ini penting, saudaraku. Mengenal dengan bahasa Yunani-nya ginosko. Bukan cuma sekedar kenal, tapi mengenal seperti suami dan istri. Intim. Kenapa penting? Ya, dikatakan di sini, kita harus saling mengasihi sebab kasih dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Jadi kalau kita bisa mengasihi, kita itu mengenal Allah. Dikatakan mengenal secara intim. Kenapa penting? Di Matius 7, kita kalau buka, saudara, di Matius 7 ya, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mengenal Allah itu sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Dikatakan kalau kita mengasihi itu menunjukkan bahwa kita ini lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Ini poin yang penting ya. Itu di ayat 15. Di ayat
7. Di ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Ya, buktinya apa? Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengenal, tidak mengasihi, kita itu dianggap tidak kenal. Karena Allah itu sebenarnya adalah kasih, ya. Bukan kasih adalah Allah, tapi Allah itu adalah kasih. Apa buktinya? Yaitu buktinya ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kita tentunya semua tahu kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Dia yang sebetulnya setara dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus. Setara iso di dalam kualitas dan kuantitas. Sama plek Allah Tritunggal, salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal. Tapi dia rela mengosongkan dirinya menjadi sepenuhnya manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa lahir datang ke bumi. Selagi kita semua umat manusia berdosa, dia mau menyediakan dirinya sebagai korban anak domba Allah. Supaya apa? Melalui penebusan dosa, melalui korban sembelihan anak domba Allah, kita semua diperdamaikan oleh Allah. Dan itu adalah bukti kasih daripada Allah. Bukti bahwa Allah itu adalah kasih. Bahwa dia rela untuk turun, memberikan anak yang tunggal, turun ke tengah-tengah kita, supaya kita bisa beroleh hidup. Itu ayat 9. Dan ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya ulang ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu bukti, karena kasih itu tidak bisa cuma dibicarakan, saudara. Wah, aku mengasihi engkau, ya. Kalau kita ngomong, kalau kita lihat sinetron hari ini kan, kalau pacaran ngomong, aku cinta padamu. Cuman ngomong tok tidak bisa. Action, action, action. Dan Allah bukan hanya sekedar ngomong. Bukan hanya sekedar ngomong di dalam ayat firman Tuhan, tidak. Tapi dia melakukannya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, turun di tengah-tengah kita untuk menjadi pendamaian dosa kita dengan Allah Bapa. Karena apa? Dosa upahnya adalah maut. Dan maut telah ditebus oleh kematian. Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, maka sengat maut telah dikalahkan, dosa telah dilunasi, dan ada pendamaian antara kita dengan Allah Bapa. Itu yang dikatakan sebagai kasih yang tanpa batas. Dan dia tidak pernah mengharapkan balasan dari kita, saudara. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita semua tahu, Yesus datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Di mana ketika dia datang dan kita merespon dengan iman kita, maka kita akan dipulihkan gambar dan rupa kita menjadi serupa seperti Kristus. Makin hari makin menyerupai Kristus. Ada ayat Yohanes 3:30 mengatakan, dia makan makin besar di dalam kita, kita akan menjadi semakin kecil. Karena apa? Karena kita akan diubah. Dari hari ke hari, 2 Korintus 3:18, kita akan diubah oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita, makin hari makin menyerupai Kristus. Nah, kalau Kristus datang untuk mengasihi dunia, kalau kita menjadi serupa seperti Kristus, bukankah kita juga harus mengasihi dunia? Bukankah kita juga harus mengasihi sesama kita, seperti Kristus mengasihi dunia? Nah, itu poinnya, saudara. Ya, katakan, saya ulang, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Kristus mengasihi, Allah mengasihi dunia, bukankah saudara juga harus menjadi seperti Kristus? Kita juga mengasihi dunia, mengasihi sesama kita. Ayat 11, saudaraku. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saya sambung ayat 12. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan dia di dalam kita, dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ya, dikatakan kita di dalam dia di dalam kita, Allah di dalam kita. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami kelahiran baru karena Tuhan telah memeteraikan iman itu dengan Roh Kudus. Dan kita semua, saudara dan saya yang percaya, menjadi bait Allah. Bait Allah itu adalah Roh Allah tinggal di dalam diri kita.
Dan karena roh Allah tinggal dalam kita, maka kita tinggal di dalam Dia. Dan karena roh Allah tinggal dalam kita, kita akan melahirkan buah roh. Yang salah satunya adalah kasih agape, kasih yang penuh dengan kemurahan hati seperti yang tadi contoh kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih yang hanya bisa dimiliki oleh Allah, yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Di mana kita bisa mengalami kasih itu karena kita sudah dimeteraikan sama Roh Kudus dan kita mengalami kelahiran baru. Ayat 14 mengatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi kunci daripada kasih ini ada di dalam Yesus Kristus sebagai Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Karena dengan starting point-nya adalah dengan iman kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita mempunyai pengharapan ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Dan pengharapan itu membuat kita yakin ya. Sampai nanti kita lihat di ayat berikutnya ya. Dan akhirnya kita bisa mengasihi. Ya, ayat 16, ayat 15 mengatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi iman kita membuat kita ini berada di dalam Allah dan Allah berada. Iman kita membuat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu membuat kita selalu berada di dalam Allah. Ya, ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi poinnya adalah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu harus dimanifestasikan. Dengan kehidupan doa kita, kita harus belajar untuk mengenal Roh Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap selalu berada di dalam dia dan dia tetap selalu berada di dalam kita. Itu ibaratnya seperti gini, saudaraku. Kita ini adalah manusia ilahi. Dengan kodrat ilahi, Tuhan memberikan kita kodrat ilahi supaya keilahian kita ini bisa membantu kita menjalani kehidupan di dunia ini mengikut Yesus dengan keilahian yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan keilahian itu harus dilatih. Supaya apa? Ibadah kita dilatih supaya kita ini bisa make keilahian itu. Dan tetap berada di dalam Allah. Ya, itu poin yang penting, saudara. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Poinnya di sini. Dengan iman kita punya pengharapan, kita yakin pada waktu hari penghakiman, kita akan semua dengan iman kita mati, bahkan sampai bisa rapture. Kalau belum mati kita rapture dan kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Tuhan yang telah dimeteraikan di dalam saudara dan saya. Itu Immanuel, menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kita pulang kepada Bapa. Dan saudara tahu meterai itu kalau tempel, saudara. Ya, saudara kalau nempel sama lem gitu ya, meterai ditempel. Itu kalau mau dilepas gampang enggak? Ya bisa, tapi apa yang terjadi? Sobek. Jadi meterai itu jaminan keselamatan saudara dan saya. Oleh karena itu iman kita membuat kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kita bisa hidup di dalam kasih. Membuat kita bisa mengasihi yang lainnya. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dengan adanya meterai Roh Kudus dan manifestasi dari kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita Immanuel selama-lamanya, maka tidak akan ada lagi ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Perbedaan utama dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama orang ikut hukum Taurat. Kalau salah ya berdosa dihukum. Perjanjian baru hukum Taurat itu digenapi oleh kasih. Seperti tadi kita ngomong. Semua yang dihukum Taurat itu cuma satu kesimpulannya. Kasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Jadi barang siapa takut dia tidak sempurna dalam kasih. Jadi jangan kita hidup dalam hukum. Tapi biarlah kita semua hidup di dalam kasih. Di mana kasih itu menggenapi hukum Taurat. Ya, ayat 19 ini ayat kunci, Saudara. Ayat dia mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita itu misalnya ngomong, Pak, saya mengasihi Tuhan dengan segenap. Itu sorry ya. Manusia itu tidak punya kasih agape.
Ayat ini loh ngomong, kita mengasihi, kita tuh bisa mengasihi agape karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita mau pakai kekuatan manusia untuk mengasihi, tidak bisa. Jadi apa yang terjadi seperti ini? Kita tuh seperti bulan, saudara. Bulan tuh tidak punya sinar. Tapi bulan bisa merefleksikan sinar daripada matahari. Nah, kita tuh tidak punya kasih agape. Tapi kita bisa merefleksikan kasih Allah yang ada dalam diri kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang bertempatkan dalam kehidupan kita untuk mengasihi secara agape. Dan itu yang terjadi. Ketika Allah mengasihi kita, dan kita merespon dengan, ya Tuhan, aku percaya beriman kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya yang beriman. Dan oleh Roh Kudus itulah akan lahir buah roh yang salah satunya ada kasih untuk kita bisa mengasihi. Baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini manusia fana yang sangat berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan keserupaan kita dengan Tuhan, gambar dan tetapi iman kita membuat Allah bisa meresponi dengan apa? Pemulihan, penebusan dosa, pendamaian, sehingga saudara dan saya menjadi makhluk atau manusia ilahi dengan kodrat ilahi yang Tuhan berikan. Itu ayat 19, saudara. Kuncinya di situ. Di ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi tidak ada alasan saudaraku untuk mengatakan bahwa aku ini benci sama saudaraku, tapi aku mengasihi Allah. Itu tidak benar. Yang benar adalah ketika kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin bisa membenci saudara kita. Kita tidak mungkin bisa punya hati yang dingin seperti ahli Taurat atau orang Lewi dan imam yang tadi, yang kelihatan ada orang yang menderita tapi tidak mau bantu. Bukan seperti itu. Ya. Dan ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi penting sekali saudaraku, kalau kita sekarang ya, untuk sebagai penutup ya, kita tahu salib kan? Nah, salib toh, ada horizontal, ada vertikal. Vertikal ini gambaran mengasihi Allah ke atas ya. Dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Kalau horizontal itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah kalau orang ngomong, saya pikul salib. Nah kita lihat pikul salib. Saudara tahu di filmnya yang kita lihat di Passion of the Christ, pada waktu Tuhan Yesus setelah dicambuk, dia harus memikul salib 3 km naik ke Bukit Golgota. Nah yang disalib, yang dipikul, salibnya adalah salib utuh ya, horizontal dan vertikal. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di Wikipedia, di aslinya, itu yang dipikul adalah yang patibulum, yang horizontal. Karena tidak mungkin orang bisa ngangkat horizontal dan vertikal. Yang vertikal sudah tertancap, ada di lokasi penyalipan. Dan dua-dua itu kalau dijadikan satu, itu beratnya kurang lebih 150 kilo. Kalau orang suruh ngangkat 150 kilo ya kayaknya tidak kuat ya, berjalan 3 kilo. Jangan ngomong orang yang tidak luka, orang yang tidak luka aja mungkin tidak kuat. Tapi kalau patibulumnya aja itu kurang lebih antara 50 sampai 60 kilo yang horizontal. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus memikul salib itu memikul yang horizontal. Yang horizontal apa? Kita ngomong apa? Hubungan dengan sesama, mengasihi sesama. Karena apa? Karena yang vertikal itu adalah begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, beroleh hidup yang kekal bersama-sama dia. Itu adalah kasih daripada Allah yang telah dinyatakan kepada saudara dan saya. Bukan kita yang bisa mikul, enggak. Itu Allah yang memberikan kepada kita. Ya, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan vertikal itu ada. Supaya apa? Supaya kita bisa mikul yang horizontal. Yang horizontal apa? Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu Galatia 5:14 mengatakan, semua hukum Taurat itu cuma satu firman. Kasih samamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kami supaya kami tidak memiliki hati yang dingin, supaya kami memiliki kasih yang Tuhan telah
taruh sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Karena tanpa kasih kami tidak bisa mengenal Engkau, tanpa kasih kami tidak bisa menggenapi hukum Taurat yang telah digenapi oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan oleh iman kita yang percaya kepadanya sebagai juru selamat dunia. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus yang telah Kau meteraikan membuat setiap daripada kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sehingga berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menyertai Immanuel, memberkati, melindungi, menolong setiap daripada kita yang beriman, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, Haleluya, Amin. Tuhan Yesus memberkati.